Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2022, tes pengetahuan kuantitatif, part yang ketiga. Kita akan bahas dua soal nomor 5 dan 6. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Manakah pasangan A, B berikut yang memenuhi A min 2 kali B plus A lebih kecil dari 10? Yang pertama 8,6, yang kedua 7,3, yang ketiga 5,4, dan yang keempat 3,1. Oke, ini kita hitung dulu, berarti ini perkalian duluan ya. 2 kali B jadi 2B, lalu A plus A berarti 2A. Jadi ini langsung kita sederhanakan, 2A min 2B, gini ya, lebih kecil dari 10. Kita sederhanakan, ini bisa dibagi dengan 2, kedua ruas. Jadi, A min B lebih kecil dari 10 per 2 itu 5. Oke, kita cek satu persatu. Pasangan yang pertama, 8,6. Bilangan yang pertama ini A, bilangan yang kedua ini B, kan A, B. Jadi kalau 8,6, A-nya ini 8, B-nya ini 6. A min B-nya berapa? 8 min 6 itu 2. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya, berarti pasangan yang pertama ini benar. Lanjut ke pasangan yang kedua. 7,3, berarti A-nya 7, B-nya 3. A min B-nya 7 min 3 itu 4. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya, jadi pasangan yang kedua juga benar. Pasangan yang ketiga, 5,4. A-nya 5, B-nya 4. 5 min 4 itu 1. Apakah 1 lebih kecil dari 5? Ya, benar. Berarti pasangan yang ketiga ini benar. Yang terakhir, pasangan yang keempat, 3,1. A-nya 3, B-nya 1. A min B berarti 3 min 1 itu 2. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Ya, berarti pasangan yang keempat juga benar. Jadi semuanya benar. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah E, 1, 2, 3, dan 4. Soal berikutnya, jika kurva Y sama dengan Fx diperoleh dengan menggeser kurva Gx sama dengan X kuadrat min 9 sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan pertama, titik puncak kurva Y sama dengan Fx di 5, min 1. Pernyataan kedua, garis Y sama dengan min 1 menyinggung kurva Y sama dengan Fx. Pernyataan ketiga, diskriminan persamaan Fx sama dengan 0 lebih besar daripada 0. Dan pernyataan keempat, nilai F1 sama dengan min 8. Jadi sebelum kita cek kebenaran dari 4 pernyataan ini, kita harus cari rumus fungsi Fx terlebih dahulu. Di sini, yang diketahui itu Gx sama dengan X kuadrat min 9. Nah, kurva Y sama dengan Fx ini diperoleh dengan menggeser kurva Gx sejauh 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Jadi kurva Gx ini mengalami pergeseran horizontal dan pergeseran vertikal. Kalau kalian ingat, saya kasih catatan rumusnya seperti ini. Jika kurva Fx digeser P satuan ke kiri, akan menjadi kurva F dalam kurung X plus P. Dan jika kurva Fx digeser P satuan ke kanan, akan menjadi kurva F dalam kurung X min P. Jadi dua baris yang pertama ini menunjukkan pergeseran horizontal ke kiri atau ke kanan. Kalau gesernya ke kiri jadi X plus P. Kalau gesernya P satuan ke kanan jadinya F dalam kurung X min P. Lalu dua baris berikutnya ini menunjukkan pergeseran vertikal. Jika kurva Fx digeser Q satuan ke atas akan menjadi kurva Fx plus Q. Dan jika kurva Fx digeser Q satuan ke bawah akan menjadi kurva Fx min Q. Jadi bedanya pergeseran horizontal dan vertikal, kalau pergeseran horizontal, P satuannya berapa satuan ke kiri atau ke kanannya, itu dimasukkan di dalam kurung. Ya, kalau misalkan pergeseran vertikal, Q satuannya ini ditambahkan atau dikurangi di luar kurung. Itu bedanya. Dan yang kedua, kalau pergeseran horizontal itu semacam dibalik ya. Jadi gesernya ke kiri malah plus, gesernya ke kanan malah min. Ya, kalau horizontal kan harusnya kanan plus kiri min. Ini kiri plus kanan min. Tapi kalau pergeseran vertikal, ya normal seperti biasa. Atas itu plus, bawah itu min. Ya, di sini saya berikan review catatan sedikit
bagaimana translasi atau pergeseran horizontal maupun vertikal dari kurva suatu fungsi. Nah, sekarang gini, kalau misalkan kurva Gx itu digeser 5 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, maka dia mengalami pergeseran horizontal maupun vertikal sekaligus. Jadi gini, Fx sama dengan G dalam kurung, tadi kan Gx digeser 5 satuan ke kanan. Kalau Fx jadi F dalam kurung X min P, berarti kalau Gx digeser 5 satuan ke kanan, berarti P-nya 5, maka menghasilkan kurva G dalam kurung X min 5. Gitu kan ya? G dalam kurung X min 5. Lalu belum selesai, digeser 8 satuan ke atas. Digeser Q satuan ke atas itu Fx plus Q. Jadi ini Gx min 5 ini yang hasil pergeseran 5 satuan ke kanan, digeser lagi 8 satuan ke atas. Jadi ditambahkan Q, Q-nya di sini 8. Jadi plus 8. Jadi Fx sama dengan G dalam kurung X min 5 plus 8. Oke? Berarti sama dengan Gx sama dengan X kuadrat min 9. Berarti kalau G dalam kurung X min 5, artinya X di ruas kanan ini kita ganti dengan X min 5. Jadi sama dengan X min 5 dalam kurung kuadrat min 9. Jangan lupa masih plus 8. Ini kita jabarkan sama dengan X min 5 dalam kurung kuadrat, kita pakai rumus aljabar A min B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A-nya ini X, B-nya ini 5. Berarti A kuadrat itu X kuadrat. Min 2AB berarti 2 kali X kali 5 berarti 10X. Plus B kuadrat berarti 5 kuadrat 25. Min 9 plus 8 itu min 1. Berarti Fx sama dengan X kuadrat min 10X plus 24. Oke, Fx sudah tahu, kita cek satu persatu. Pernyataan pertama, titik puncak kurva Y sama dengan Fx di 5, min 1. Ini kan Fx merupakan fungsi kuadrat. Jadi kita cari xp, yp, koordinat titik puncak dari kurva. Jadi xp kita pakai rumus sama dengan min b per 2a. Sama dengan min b. B itu kan koefisien x, berarti min 10. Kalau min B berarti min 10 itu 10 per 2A. 2 kali A-nya 1 ya, koefisien X kuadrat. Berarti 10 per 2 sama dengan 5. Oke, XP tahu, sekarang kita cari YP. YP bisa pakai rumus D per min 4A, tapi bisa juga di sini kita pakai FXP. Jadi XP dimasukkan ke Fx. Jadi 5 itu masuk ke Fx, atau kita hitung F5. Berarti sama dengan 5 kuadrat min 10 kali 5 plus 24. Berarti sama dengan 25 min 50 plus 24. Berarti YP sama dengan 25 min 50 itu min 25. Tambah 24 itu min 1. XP-nya 5, YP-nya min 1. Jadi koordinat titik puncaknya 5, min 1. Berarti pernyataan pertama, titik puncak kurva Y sama dengan Fx di 5, min 1 ini benar. Lanjut sekarang ke pernyataan kedua, garis Y sama dengan min 1 menyinggung kurva Y sama dengan Fx. Ya gini, tadi kurva Y sama dengan Fx ini kan titik puncaknya di 5, min 1. Dan di sini Fx itu nilai A-nya lebih dari 0, positif 1 kan? Kalau positif berarti parabolanya terbuka ke atas seperti ini. Nah, sehingga titik puncak parabola atau titik puncak kurva itu merupakan titik balik minimum. Berarti 5, min 1 itu di sini. Nah, kalau garis Y sama dengan min 1 berarti kan logikanya ini. Garis yang sama dengan ordinatnya titik puncak. Kalau misalkan garis itu sama dengan ordinatnya titik puncak, artinya garis ini, garis Y sama dengan min 1, ini Y sama dengan min 1, itu menyinggung parabola tepat di satu titik, yaitu di titik puncak parabola 5, min 1. Ngerti ya? Jadi dari gambar ini, sketsa ini, kita bisa simpulkan kalau garis Y sama dengan min 1 menyinggung kurva Y sama dengan Fx itu benar. Menyinggungnya ya di titik puncak itu tadi, 5, min 1. Oke, lanjut. Pernyataan ketiga, diskriminan persamaan Fx sama dengan 0 lebih besar daripada 0. Diskriminan itu D ya. D itu rumusnya
B kuadrat min 4AC. Ya kita hitung, apakah diskriminannya lebih besar dari 0. Jadi, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti sama dengan B-nya tadi min 10, jadi min 10 dalam kurung kuadrat, min 4 kali A-nya tadi 1, C-nya kan konstantanya berarti 24. Berarti sama dengan min 10 dikuadratkan 100. Min 4 kali 1 kan 4 ya, kali 24 itu 96. Berarti sama dengan 4. D-nya sama dengan 4. 4 itu lebih besar dari 0. Benar ya? Berarti pernyataan ketiga, diskriminan persamaan fx sama dengan 0 lebih besar daripada 0 adalah benar. Jadi sebenarnya diskriminan persamaan fx sama dengan 0 tuh ini x kuadrat min 10x plus 24 sama dengan 0. Terbentuk persamaan kuadrat. Tapi ya intinya sama aja. Diskriminannya persamaan kuadrat sama diskriminannya fungsi kuadrat itu sama. Yaitu sama-sama b kuadrat min 4ac. Jadi kita nggak perlu sama dengan kan 0, langsung aja masukkan rumus b kuadrat min 4ac terus dihitung. Oke? Kemudian kita ke pernyataan keempat, nilai f1 sama dengan min 8. Ya kita coba. Kalau f1 berarti sama dengan 1 kuadrat min 10 kali 1 plus 24. Berarti sama dengan 1 min 10 plus 24. Berarti F1 sama dengan 1 min 10 itu min 9. Plus 24 itu 15. Berarti nilai F1 sama dengan min 8 ini salah. Oke? Karena pernyataan yang benar itu pernyataan 1, 2, dan 3, maka jawaban soal ini adalah A, 1, 2, dan 3. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.